Selamat sore, good afternoon everybody. Afternoon. Atas nama keluarga dan seluruh gereja jemaat Agape di Amerika maupun di Indonesia, saya mengucapkan happy anniversary kepada Pendeta Hengki, pengurus dan seluruh jemaat Graceful Community Church. Biarlah 3 tahun yang sudah dilalui akan menyusul paling sedikit 300 tahun yang akan datang jikalau Tuhan belum datang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih bersama dengan hamba-Mu Pendeta Hengki keluarga dan pengurus dan jemaat Graceful. Tuhan, kami bersyukur kepadamu menyertai mereka minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan hari ini kami bersyukur untuk ulang tahun yang ketiga. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, perjalanan masih panjang Tuhan. Oleh karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci ini menyertai hamba dalam persiapan menyampaikan berita untuk jemaat Graceful. Tuhan, Engkau juga sertai dalam menyampaikan jelas dan sederhana supaya Tuhan kami boleh mengerti kehendak-Mu untuk gereja ini di hari-hari yang akan datang. Dengarkanlah doa kami Tuhan, karena kami mohon semua ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. If you bring your Bible, you can open from the book of Isaiah chapter 43 verse 1 to 7. Yesaya pasal 43 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan membaca dengan cara silih berganti. Silakan bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Saya akan membaca ayat pertama, sesaudari ayat kedua, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 43. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya, dan melaksanakan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita mengucap syukur bahwa kita sudah memasuki fall, sudah melewati summer, dan syukur kedua kali karena summer kali ini tidak banyak terjadi kebakaran. Memang ada beberapa kecil-kecil, tapi tahun yang lalu di California Selatan, khususnya di San Diego, saudara sekalian, itu api luar biasa hebatnya. Nah, pada waktu terjadi kebakaran di San Diego, maka LA Times mengirim wartawannya lalu mengambil foto dari orang-orang yang mengungsi dan memperlihatkan kepada juru foto tersebut barang-barang apa saja yang mereka selamatkan ketika mereka melarikan diri. Nah, kita akan lihat beberapa foto barang-barang yang berharga tersebut. Dan ketika mereka ambil fotonya, ya. Nah, ini yang paling berharga adalah children, anak-anak mereka. Berikutnya, nah ini dia, yang paling berharga PlayStation games, itu yang paling berharga untuk dia. Berikut, ini paling berharga adalah surat-surat dokumenannya. Dia sepertinya orang Chinese seperti Anda dan saya, kalau lari nomor 1 bawa paspornya dulu, bukan yang lain. Oke, berikut. Ini anaknya ini, wah, paling berharga bantalnya. Berikut,
Ini dia saksofonnya. Rupanya dia pemain musik, jadi nomor 1 di bawah lari saksofon. Berikut, ini foto keluarga yang dibawa dalam bukunya. Next, ini yang dibawa anaknya, blanket, air penting sekali, jaket, dan tidak lupa sikat gigi paling berharga saudara sekalian. Berikut, ini kucingnya yang paling berharga. Tidak tahu dia ada anak atau tidak, yang jelas dia bawa kucingnya lari keluar, dokumen dan sebagainya. Berikutnya, ini Game Boy. Game Boy-nya, buku pelajarannya dia lupa, tapi Game Boy-nya dia tidak lupa. Next, ini bawa apa ini? Berliannya saudara sekalian. Suaminya dia mungkin lupa berliannya, dia tidak lupa bawa lari. Next, ini foto anaknya, foto istrinya dia tidak bawa, dia lupa juga istrinya. Berikut, ini dia orang Kristen yang baik, bawa lari apa? Bible-nya saudara sekalian. Kalau ada apa-apa jangan lupa Bible dengan dokumen Anda. Nah, itulah barang-barang yang berharga untuk mereka. Jikalau kita bertanya kepada Tuhan, apakah yang paling berharga di mata Tuhan? Terus sekalian, maka jawab Tuhan adalah sebagai berikut. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai jemaat Graceful, yang membentuk engkau, hai Graceful, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Amin. Terus kalian, tapi Graceful bisa diganti tiap-tiap pribadi kita. Saudara-saudara sekalian, perkataan Allah itu mengatakan, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sungguh-sungguh sangat dalam sekali dan sangat berharga sekali. Ini di perjanjian lama saudara sekalian. Bandingannya di perjanjian baru hanya Yohanes 3:16. Yesaya mempunyai 66 pasal. Pasal pertama sampai dengan pasal 39 membicarakan bagaimana Allah akan mengadili dan menghukum orang Israel dengan membuang mereka ke Babel. Tetapi pasal 40 sampai dengan 66 adalah kata-kata penghiburan yang Allah sampaikan melalui Nabi Yesaya untuk orang Israel yang terbuang tersebut. Jadi kalau kita membaca di dalam pasal 40 ayat pertama, di situ dikatakan hiburkanlah, hiburkanlah, hiburkanlah. Saya sangat senang dari pasal 40 sampai dengan 66. Tuhan tolong saya satu waktu mungkin saya akan bicarakan berseri dari pasal 40 sampai dengan 66. Saudara-saudara sekalian, perkataan Tuhan ini, engkau berharga di mataku, mulia dan aku mengasihi engkau, ditujukan kepada orang Israel yang terbuang, orang Israel yang tersisa, orang Israel yang di perantauan seperti saudara dan saya. Dan kita tahu saudara sekalian, kita seringkali tidak senang dengan hal-hal atau barang-barang yang tersisa, terbuang atau leftover. Pernah sekali ada seorang kaya yang pergi ke restoran Chinese makan, dan setelah dia selesai makan, dia malu karena orang kaya pesannya banyak, makannya sedikit saudara sekalian. Jadi banyak yang leftover. Lalu dia mau pulang, dia mengatakan, Petrus, come here. Dia bilang, tolong simpan di kotak semua, bawa pulang untuk kucing saya dan anjing saya di rumah. Dia akan malu bilang untuk saya makan besok pagi. Kalau Anda dan saya kita bilang untuk breakfast besok, betul tidak? Dan kedua orang kaya dia malu, dia mengatakan untuk anjing dan kucing saya di rumah. Baik, lalu dibawa ke belakang, bawa ke dapur. Dia tunggu, kemudian keluar pelayan bawa satu kantong besar. Dia jadi kaget, kok jadi banyak sekali begitu? Pelayan mengatakan, Bapak akan bilang untuk kucing dan anjing di rumah, saya tambah lagi yang sisa di belakang. Nah, saudara sekalian, orang tidak suka leftover, saudara sekalian, ya. Tetapi perkataan ini luar biasa. Engkau berharga di mataku, engkau mulia, dan aku mengasihi engkau. Saudara sekalian, Tuhan berkata, saudara dan saya, engkau